saya Tiara Anggraini. Di sini saya sebagai pelobi dari perwakilan pemerintah yaitu Sandiaga Uno. Halo, saya Salma Nabila Gumilar. Di sini saya sebagai Anwar Abbas sebagai pihak satu yang dilobi, yaitu Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Halo, nama saya Gina Anggraini Priyatini. Saya di sini sebagai Novel Bang Mukmin sebagai pihak dua yang dilobi, yaitu Wakil Sekjen PA 212. Perkenalkan, nama saya Haudi Ulfa Salsabila sebagai narator, kameramen, dan editor. Konflik seringkali muncul ketika pandangan yang berbeda bertemu di ruang publik. Salah satu contohnya adalah polemik mengenai pelaksanaan konser Coldplay di Indonesia. PA 212 dan Majelis Ulama Indonesia menyuarakan dengan keras penolakan pelaksanaan konser tersebut karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Namun di sisi lain, pihak promotor dan pendukung konser berpendapat bahwa acara ini adalah sebagai peluang ekonomi dan hiburan untuk masyarakat. Di video ini kita akan melihat bagaimana strategi lobi dan negosiasi berperan untuk menemukan jalan tengah yang dapat menghormati segala pihak sekaligus menjaga harmoni sosial. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Silakan duduk. Izin duduk ya Bu ya. Iya dong. Sebelumnya Ibu Salma, saya Gina. Perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini dari pihak promotor konser Ibu. Jadi izin hari ini mungkin agak mengganggu waktu Ibu waktu kerjanya di hari Senin. Sebelumnya terima kasih juga sudah meluangkan waktu sehingga saya bisa bertemu dengan Ibu Salma dan juga Ibu Gina terkait konser Coldplay dan permasalahan dengan PA 212 ini. Saya ingin mendiskusikan apakah Ibu Salma dan Ibu Gina ada kesempatan? Boleh. Silakan langsung saja. Baik Ibu. Jadi sebelumnya saya sangat menghormati ya Bu kekhawatiran Ibu Salma dan Ibu Gina yang telah disampaikan terkait konser Coldplay. Nah, oleh karena itu hari ini maksud kedatangan saya adalah untuk mendiskusikan langkah terbaik agar semua pihak bisa menemukan solusi yang paling bijak gitu, kemudian yang paling baik dan juga yang saling menghormati. Baik. Terima kasih juga ya sebelumnya atas inisiatifnya Ibu Tiara. Tetapi perlu saya tegaskan juga kembali bahwa posisi MUI itu jelas. Konser ini itu memuat simbol-simbol yang kami nilai itu bertentangan dengan nilai agama. Betul Bu, konser ini dari perspektif kami di PA 212 itu lebih dari sekadar hiburan. Ini soal moralitas dan dampaknya terhadap generasi muda nantinya. Kami menganggap bahwa promosi nilai yang bertentangan dengan Pancasila adalah ancaman yang serius. Oke, baik Bu, saya paham terkait hal itu. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menawarkan langkah yang konkret gitu ya, yang setidaknya mungkin kita bisa saling menguntungkan dan bisa saling menghormati gitu atas keputusan ini. Nah, kami harap juga ini bisa menjadi jalan tengah ya Bu ya. Nah, kami juga ingin dengar dari masukan Ibu Salma dan juga Ibu Gina agar langkah ini benar-benar mencerminkan aspirasi dari semua pihak. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk menjelaskan rencana saya ini. Pertama, saya izin ya Bu untuk melihat catatan saya terlebih dahulu. Pertama, promotor konser telah sepakat untuk memastikan tidak ada simbol atau promosi nilai-nilai yang dianggap kontroversial, termasuk yang terkait dengan LGBT selama acara berlangsung. Nah, baik, itu merupakan langkah awal yang baik ya. Tetapi kami juga perlu memastikan bahwa konser ini itu benar-benar tidak melanggar nilai-nilai agama secara keseluruhan. Kira-kira apa jaminannya? Baik Ibu, berdasarkan itu kami juga sudah membuat perjanjian tertulis ya Bu, izinkan saya untuk membacakannya. Dan perjanjian ini tentunya saya sudah melibatkan MUI dan PA 212 Bu sebagai pihak pengawas. Nah, perjanjian ini akan mencakup yang pertama bahwa tidak akan ada simbol LGBT dalam konser Coldplay dalam bentuk apapun. Kemudian yang kedua, jadwal konser akan disesuaikan agar tidak bertepatan atau mengganggu dengan waktu sholat gitu.
Dan kemudian yang terakhir akan disediakan area ibadah di sekitar lokasi acara. Seperti itu. Jika terkait pakaian atau atribut pengunjung, bagaimana? Banyak konser internasional yang cenderung mengabaikan norma-norma kita. Oh baik Bu, kami juga sudah berdiskusi ya dengan promotor terkait itu. Mereka juga akan mengeluarkan aturan khusus tentang pakaian dan juga properti yang akan digunakan, yang kami pastikan bahwa tidak akan melanggar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, tetapi kami juga khawatir soal pesan yang tersampaikan kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana cara Ibu Tiara akan memastikan bahwa masyarakat itu memahami kalau ini tuh bukan dukungan kami terhadap konser tersebut. Baik Ibu. Sebelum itu kami juga akan membuat pernyataan resmi ya Bu ya, bersama yang akan menegaskan bahwa langkah ini adalah hasil dialog demi menjaga harmoni sosial, bukan sebagai bentuk dukungan terhadap acara tersebut. Seperti itu Ibu. Kalau gitu, kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu, monggo. Oke, Bu. Kalau begitu, saya ingin bertanya satu pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh. Bagaimana dengan pengawasan selama konser berlangsung? Kami tidak ingin ada pelanggaran di tengah jalan. Baik Ibu, kami telah mengundang perwakilan MUI ya dan PA 212 untuk hadir di lokasi acara secara langsung untuk menjadi pengawas independen, sehingga bisa kami jamin, bisa kami pastikan bahwa akan sesuai prosedur juga, dan prosedurnya akan transparan. Seperti itu Ibu. Baik, dengan adanya langkah-langkah ini kami juga menjadi merasa sebagian besar kekhawatiran kami itu telah ditanggapi, tetapi kami juga tetap meminta transparansi penuh dalam pelaksanaannya. Kami setuju, Bu, dengan pengawasan langsung, namun kami juga akan terus memantau ya, Bu, memantau perkembangannya. Jika ada pelanggaran, kami akan menyampaikan protes secara terbuka. Baik, tentu Ibu, kami tentunya akan berkomitmen penuh untuk menjalankan semua kesepakatan ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas pengertian dan kerjasamanya Ibu Salma dan Ibu Gina. Kami juga sudah menyiapkan dokumen perjanjian sesuai dengan kesepakatan dan diskusi yang telah kita lakukan. Sebelum itu, izinkan saya bawa dulu Ibu, soalnya tadi tasnya saya simpen di luar. Permisi ya Bu ya. Permisi Bu. Sebentar. Ini untuk dokumen yang telah saya siapkan, boleh ditinjau dan dibaca dulu Ibu. Untuk pulpennya ada Bu? Ini aja Bu. Dibaca dulu dari sini sampai sini, nanti kalau misalnya Ibu merasa sudah sesuai dan sudah setuju, Ibu boleh tanda tangan di sebelah sini. Nanti saya juga akan tanda tangan sebelah sini. Ibu Gina. Saya juga izin tanda tangan di sebelah tanda tangan Ibu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Gina dan Ibu Salma telah meluangkan waktunya untuk saya, dan juga kita telah menyepakati hal ini gitu ya. Semoga acara bisa berjalan secara lancar. Mungkin sekian dari saya ya Bu. Barangkali Ibu juga akan ada kegiatan lain, saya juga izin pamit. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, izin Ibu, saya nanti kabari Ibu. Sebelum itu saya boleh minta kontak Ibu Bu untuk nanti saya hubungi. Boleh. Disimpan di WhatsApp saya saja Bu. Baik, Ibu Salma. Terima kasih Ibu Salma, terima kasih Bu Gina. Saya izin pamit ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ibu makasih. Saya izin pamit ya Bu. Dari konflik hingga konsensus, proses lobby dan negosiasi menunjukkan bahwa
Dengan komunikasi yang efektif, perbedaan dapat dijembatani. Kasus ini merupakan contoh nyata bahwa perbedaan dapat diselesaikan dengan dialog dan negosiasi. Dengan pendekatan integratif, kita tidak hanya menjaga nilai-nilai agama, tetapi kita juga dapat mendukung perkembangan ekonomi kreatif. Mari kita jaga harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Lobby dan negosiasi merupakan kunci untuk menyelesaikan konflik. Jika kita mengedepankan dialog, maka jalan menuju solusi akan ditemukan dan tentunya itu dapat menguntungkan bagi segala pihak. Semoga dengan simulasi ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua bahwa dengan dialog dapat menyelesaikan konflik. Terima kasih telah menyaksikan simulasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.